Selamat datang di perjalanan melalui keajaiban alam dan warisan budaya yang memikat dari kota yang kaya akan sejarah dan keindahannya. Dengan pesona yang menakjubkan, memikat dari berbagai penjuru, Bantul menawarkan gemerlapnya keindahan alam. Dalam kekayaan budayanya, Bantul merangkai kisah-kisah leluhur dengan nuansa yang memikat. Kekayaan Bantul bukan hanya terletak pada alam dan budayanya saja, tapi juga pada keramahan penduduknya. Setiap senyuman adalah sambutan, setiap tatapan adalah panggilan untuk menjelajahi lebih dalam. Selamat datang di Bantul, tempat di mana alam dan budaya berpadu menjadi sebuah kisah yang tak terlupakan. Kembali lagi bersama saya Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer Kompas TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa saya memilih daerah Kabupaten Bantul? Karena daerah ini memiliki catatan sejarah yang sangat spesial. Kenapa saya bilang memiliki catatan sejarah yang spesial? Karena Jenderal Besar TNI Sudirman memilih tempat ini sebagai salah satu jalur gerilyanya. Jalur ini dianggap memiliki letak geografis yang aman, memiliki jalur yang tepat untuk dia berpindah tempat menghindar dari para penjajah. Jenderal Sudirman bertemu dengan masyarakat untuk memetakan daerah-daerah beliau untuk berpindah ke salah satu tempat di Kediri. Tetapi saya tidak akan membahas tentang sejarah Jenderal TNI Besar Sudirman. Saya akan membahas tentang bagaimana TNI di Kodim 0729 Bantul bersama-sama membangun daerah mereka dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-119. Gimana dulu? Gimana dulu? Lapor, Syafrian, aman. Kan. Lanjutkan. Kami berkesempatan untuk mengunjungi Kodim 0729 Bantul, satuan kewilayahan di bawah Korem 072 Pamungkas, yang tengah melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-119. Selamat pagi Bapak. Pagi. Izin Bapak. Pak, boleh saya bantu? Ya Pak, saya hari ini ada janjian dengan Komandan Bapak untuk ngobrol-ngobrol sama beliau. Oh iya, tadi komandan juga udah nyampaikan ke saya mau ada tamu. Sudah tahu tempatnya, Pak? Izin Bapak, sudah sih Bapak. Ya, silakan, Pak. Boleh Bapak ya? Permisi Bapak. Kita coba. Ya Bapak.
Izin Komandan. Selamat Selamat siang, siang Bapak. Pak Victor Siagian. Ya, apa kabar, Pak? Ya, terima kasih. Dari mana aja? Ini Pak, keliling-keliling sini saya ngeliat sawah tuh banyak banget sih Pak sawah ya. Oh iya. Saya ngeliat banyak yang indah-indah. Udah lama Pak di sini Pak, lagi ngapain Pak? Kalau saya statusnya jadi Dandim Bantul baru 1 bulan. Ya, Berarti langsung mengerjakan TMMD Bapak ya? alhamdulillah langsung mau ya karena tugas ya kita walaupun baru dapat sprint jadi Dandim, kemudian ada tugas TMMD, kita langsung terjun ke lapangan. Jadi bagusnya gini aja lah Pak Victor Siagian. Kita daripada ngobrol di sini, Siap. nah alangkah bagusnya kita langsung ke lokasi Iya, aja. siap, Pak. Karena di sana pun pemandangannya bagus, terus berikutnya angin sepoi-sepoi, apalagi pas sekarang menjelang sore, nanti kita buka bersama di sana aja. Siap, Bapak. Makasih, Bapak, ya. ayo, Saya ikut Bapak, ya. Yuk Pak Victor. Yuk. Pak, terima kasih Pak. Tadi saya boleh diajak melihat TMMD di Bantul ini. Saya ngelihat jembatan yang menghubungkan daerah, terus saya lihat pembangunan jalan yang di sawah itu sangat bagus. Dan saya juga melihat langsung ibu yang menerimakan. RTLH. Ya. Ya, RTLH. Langsung musola juga sudah memiliki MCK yang bersih dan segala macam. Ini kan dengan waktu yang menurut kami 30 hari itu sangatlah terbatas. Ya. Tapi dengan instruksi, dengan dukungan semua masyarakat, TNI dan pemerintah, semua target itu terpenuhi. Tadi saya juga sudah melihat Tepat sasaran juga lah. tepat sasaran dan Tepat waktu. dan keindahan alam itu didukung dengan fasilitas yang baik, Bapak. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya tugas pokok dari Kodim ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya tugas pokok TNI secara umum yaitu operasi militer selain perang dan operasi militer perang. Yang kita lakukan TMMD ini adalah salah satu tugas operasi militer selain perang, yaitu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, disitulah kita melihat bahwa sasaran TMMD itu merupakan tempat di mana ada kesulitan masyarakat, sehingga kita perlu turun ke lapangan untuk membantu dengan operasi TNI Manunggal Membangun Desa. Ada perintah dari pimpinan bahwa untuk melaksanakan operasi TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD yang dilaksanakan di Muntuk ini sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna bagi kami.
kan menjadi dan Satgas di TMMD ini kan banyak sekali mengontrol, menjaga agar target ini berjalan dengan baik, Pak. Sebagai Bapak yang memimpin, apa sih Pak yang Bapak instruksikan buat anggota agar target semua berjalan dengan baik, pembangunan berjalan dengan baik, apa Pak yang Bapak rancangkan, Pak? Semua kegiatan tergantung kepada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau kontrol. Nah, kita pertama sebelum melaksanakan operasi, kita ada perintah dari pimpinan bahwa untuk melaksanakan operasi TNI Manunggal membangun desa. Setelah itu kita organisasi, kita siapkan benar perencanaannya. Sehingga waktu yang ada 30 hari, kita benar-benar bisa maksimalkan. Dan kita juga harus membaca situasi kendala di lapangan. Seperti hujan, dan kemarin situasi pada saat bulan puasa. Nah, kemarin kan pembukaan di tengah-tengah ada hari puasa, yaitu khususnya daerah Bantul kemarin jatuh pada tanggal 10 dan ada juga yang tanggal 11. Tergantung kepercayaannya, tapi kita memaklumi semuanya. Intinya saya di tengah-tengah lapangan bersama masyarakat, tapi alhamdulillah pada kenyataannya walaupun bulan puasa, hujan besar, tetap masyarakat beserta TNI kompak. Dan di situ juga kita dibantu oleh Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, termasuk juga Pemda juga mendukung penuh kepada kegiatan ini. Dalam semangat gotong royong dan kebersamaan, Kodim 0729 Bantul dengan bangga mempersembahkan pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-119. Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, setiap langkah dipenuhi dengan dedikasi dan semangat untuk membangun desa-desa yang lebih maju dan sejahtera. Bersama-sama, baik personel TNI dan masyarakat setempat bergandeng tangan, menuangkan karya nyata dalam berbagai proyek pembangunan, dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui kekuatan kolaborasi, desa-desa di Bantul bertransformasi dengan jalan yang lebih baik, jembatan yang kokoh, dan akses yang lebih luas terhadap fasilitas penting seperti air bersih. Ya, TMMD yang dilaksanakan di Muntuk ini sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna bagi kami, masyarakat Kelurahan Muntuk dan Temuwuh, dikarenakan kami warga masyarakat menginisiasi jalan ini sejak tahun 82. Dan sampai sekarang baru terwujud dikarenakan ada program yang namanya TMMD. Waktu itu kami juga sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah mau peduli dengan keadaan di wilayah kami untuk memberikan akses jalan tembus dari Temuwuh ke Muntuk. Sebetulnya jalan tembus ini bukan hanya akses ke Temuwuh ke Muntuk, tapi akses juga dari Kabupaten Gunung Kidul Wonosari sampai ke Kabupaten Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan semua ini bisa terlaksana satu berdasarkan keterpaduan antara Pemda, TNI, terutama masyarakat yang sangat antusias mendukung program TMMD ini. Terkait dengan antusiasnya masyarakat, kita lihat sendiri saat tadi upacara penutupan itu sangat meriah dukungan dari masyarakat. Nah, ini kan terlihat jelas bahwa TMMD yang kita laksanakan reguler pada tahun 2024 ini merupakan harapan yang sangat ditunggu-tunggu lama oleh masyarakat. Sebenarnya kan kalau TNI bergerak sendiri mungkin tidaklah mungkin karena ada sektor-sektor yang mendukung, Pak. Kalau untuk pemerintahan sendiri daerah ini dukungan apa sih Pak yang diberikan untuk Kodim sendiri, Bapak?
Dalam hal ini Pemda justru yang memberikan dukungan dana, kemudian fasilitas seperti penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kesuksesan ini. Jadi tidak mungkin ada arti ini atas kerjasama TNI secara pribadi, tidak mungkin. Semua stakeholder yang berkepentingan, kita, TNI, Pemda, masyarakat, semuanya menyatu. Jadi tidak bisa dikatakan hasil kerja masyarakat atau hasil kerja Pemda, apalagi hasil kerja militer. Kita hanya menjembatani, kita mengkomandoi di lapangan sehingga biar ada satu visi, misi, tujuannya sama-sama. Jadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, ini adalah salah satu pola pembangunan infrastruktur di pedesaan, juga pola pembinaan kemasyarakatan pada masyarakat desa. Sasarannya adalah pembangunan infrastruktur berupa jembatan, dan jembatan ini sudah diharapkan oleh masyarakat setempat itu sejak tahun 1982 dan baru berhasil pada tahun 2024 ini. Di samping jembatan juga kita membuka jalan baru di mana sebagian lahannya adalah milik masyarakat yang diikhlaskan untuk kepentingan publik. Di samping itu kita juga membangun satu rumah tidak layak huni milik masyarakat setempat. Juga TMMD ini membangun satu musola yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Dari pedalaman hingga pinggiran, sebuah revolusi pembangunan sedang berlangsung melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-119 yang dipimpin dengan gagah oleh Kodim 0729 Bantul. Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, personel TNI dari Kodim 0729 Bantul tidak hanya menjadi pionir, tetapi juga mitra terdekat bagi masyarakat setempat dalam memajukan desa-desa mereka. Dari memperbaiki jalan rusak, hingga membangun jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil. Setiap proyek infrastruktur dilaksanakan dengan keuletan dan keahlian yang mengesankan. Yang membuat TMMD ke-119 begitu istimewa adalah kolaborasi erat antara Satgas TMMD dan masyarakat. Bersama-sama, mereka tidak hanya saling mendukung, tetapi juga belajar satu sama lain. Dari gotong royong hingga pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi lokal, setiap aktivitas dilakukan dengan semangat kebersamaan yang membara. Kami dari Angkatan Darat, saya mewakili Sterat Angkatan Darat, sampai ke Angkatan Darat, mengecek bagaimana pelaksanaan TMMD reguler ini yang dikerjakan di Kota Bantul ini, apakah sesuai dengan judulnya atau tidak, bagaimana pelaksanaannya, apakah ada kendala atau tidak yang nanti bisa kita laporkan kepada pimpinan pusat. Dan ini juga kita berterima kasih sama pemerintah daerah yang sudah mempercayakan kepada TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pembangunan yang akhirnya juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu ya, pembangunan dua desa, membuka perekonomian masyarakat. Pagi hari ini kita sudah memasuki H+2 dari 30 hari yang akan direncanakan dalam pelaksanaan TMMD ke 119 ini ya. Walaupun masih panjang, kita juga semangatnya harus masih panjang, tenaganya masih panjang, dan kebersamaan kita masih lama di sini. Dijadikan sasaran RTLH apa Pak kira-kira? Dengan pertimbangan? Warga miskin, terus ada anak-anak juga. Kan rumah ini nggak layak lagi dipakai.
kemarin sudah kita berikan kuncinya selayaknya rumah yang sudah layak huni. Di sudut desa terdapat sebuah rumah kecil penuh dengan harapan, tapi juga dengan kehidupan yang serba terbatas. Rumah, sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini menjadi saksi bisu dari keterpurukan. Dinding yang retak dan lantai yang lapuk menghiasi keadaannya. Di tengah kesedihan ada cahaya harapan. Tim dari pemerintah daerah dan Kodim 0729 Bantul turun tangan. Mereka melakukan survei dengan penuh kepedulian untuk membantu membangun kembali rumah ini. Tentunya kita keluarkan. Oh gitu. Kita keluarkan dari sini nanti hanya untuk tempat tidur dan ruang tamu. Jadi pada intinya masih dinding, lantai aja dulu sementara ya. Sama kamar mandi. Dengan teliti, mereka mencatat setiap detail, setiap kebutuhan untuk memastikan bahwa rumah ini akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pemiliknya. Sebuah awal yang baru, sebuah harapan yang nyata, terbentang di depan mereka. Nah, kemarin juga saya lihat ada sosok ibu Bapak yang dibantu oleh Kodim, Ibu Ngatini, Bapak kalau nggak salah namanya. Ya, betul. Dia bercerita, rumah saya sebenarnya sudah tidak layak untuk saya tempati karena diisi oleh anak dan suami saya. Rumah saya mungkin sudah kalau hujan roboh, dan dia sedih Bapak. Dan dia sama sekali tidak menyangka kalau TNI yang memilih rumah dia untuk diperbaiki, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa sih Pak Bapak memilih rumah Ibu Ngatini untuk diperbaiki, Bapak? Sebelum tujuan kita pertama nyari RTLH, ya, rumah tidak layak huni. Kami nyampaikan seluruh pada Babinsa, cari di wilayah lokasi yang akan dekat dengan TNI Manunggal membangun desa. Disitulah ada beberapa rumah yang diusulkan, tapi kita prioritaskan mana yang paling perlu untuk benar-benar kita rehab. Yang pertama dari mata pencaharian yang bersangkutan, pas-pasan, kemudian kebutuhan tidak mencukupi, dan yang paling pasti ya rumah yang dihuni. Waktu awal kita cek rumah yang bersangkutan, Bu Ngatini ini punya anak 2, kemudian tempat tidurnya bersama-sama tanpa alas, kemudian hanya menggunakan tanah, ya mohon maaf lah bahasanya mirip dengan kandang-kandang hewan, sehingga kita prihatin dan di situ juga kita ada program sehingga kita tunjukkan kepada Bu Ngatini. Ini dibongkar. Dijadikan sasaran RTLH apa Pak kira-kira? Dengan pertimbangan? Warga miskin, terus ada anak-anak juga, sudah tua juga, kita perlu dibandingkan yang lain. Yang lainnya, biar lebih nyaman. Kalau seperti ini kan kita juga kurang nyaman. Kan rumah ini nggak layak lagi dipakai kayak kata orang lain gitu Pak. Kan aku udah dibilangin rumahmu udah layak nggak dipakai gitu. Terus aku bilang ya kan aku mau kemana lagi kan tempat tinggalku di sini gitu Pak. Ibu asli orang sini? Iya, kalau bapaknya orang Imogiri. Oh, bapaknya orang Imogiri. Iya. Kalau ibu asli sini ya? Asli sini ya. Kemudian setelah itu kita bongkar habis, rata semua, baru kita buat fondasi. Setelah itu kita bantu bersama-sama. Dengan adanya dana program itu juga ada tambahan dari masyarakat. Jadi masyarakat termasuk Guyup yang tadinya awalnya
hanya kita buat mungkin pakai kayu model jenis putih, setelah itu didukung sama masyarakat, didukung kayu yang merah artinya lebih kuat lagi, artinya kekuatan ini menyatu, saling membantu, sehingga kemarin kita cor semuanya, kita berikan atap yang layak, dan alhamdulillah kemarin sudah kita berikan kuncinya selayaknya rumah yang sudah layak huni. Kini, setelah kurang lebih 1 bulan pengerjaan, rumah Ibu Ngatini telah berdiri dengan layak. Kami pun berkesempatan untuk berbincang dengan beliau. Bagaimana sih Bu cerita awalnya bisa mendapatkan bantuan dari TNI untuk membangun rumah Ibu, Bu? Iya, mungkin dari doa dari Ibu gitu. Apa perasaan Ibu, kan nggak semua orang bisa mendapatkan bantuan, Bu, dan Ibu kan salah satu yang terpilih untuk bisa merenov rumah Ibu yang dari tidak layak huni saat ini layak huni. Apa Bu yang perasaan Ibu bisa terpilih itu, Bu? Iya, perasaan aku senang banget Mas, karena dulu rumahku nggak layak dipakai, nggak layak dipakai, terus rumahnya itu Mas udah mau runtuh. Tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Ya udah berapa tahun itu? Aku kan tinggalnya di sini, Mas. Oh gitu? Iya. Dalam keadaan yang rumah mau rubuh tadi, Bu, ya? Iya Mas. Itu ceritanya gimana sih, Bu, kalau bisa rumah Ibu yang dipilih oleh Dandim dan teman-teman dari Satgas TMMD ke 119, Ibu? Ya aku nggak tahu, Mas. Tahu-tahu kan ada TNI sini banyak sekali gitu. Terus aku kan kaget, Mas. Ini kenapa kok aku di ini gitu. Terus TNI kan ngomong kayak gini, Ibu ini rumah Ibu kayak gini. Iya Pak. Terus dia kan masuk, Mas. Dia masuk terus lihat-lihat kondisinya rumah gimana gitu. Terus dia nggak ngomong kalau mau dibantu, kan nggak tahu juga, Mas. Tahu lagi ya dia TNI datang lagi gitu sama Pak Lurah gitu, sama perangkat desa gitu, Mas. Ya kan aku nggak tahu juga kayak gitu. Tapi aku alhamdulillah, Mas, dapat rumah baru dibikinnya, tapi alhamdulillah itu udah jadi bagus rumahku. Apa, Bu, yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman dari TNI, dari polisi atau Pemda yang sudah membantu Ibu untuk bisa memberikan rumah yang ya bisanya aku banyak-banyak terima kasih karena aku udah dibantu semuanya. Ada lagi, Bu? Udah, Mas. Itu aja ya. Ibu, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Ya, semoga tempat ini dijaga dan menjadi rumah impian Ibu. Amin. Ya. Terima kasih ya, Mas. Ya. Terima kasih, saya akan keliling-keliling lagi melihat fasilitas yang dibangun oleh teman-teman dari Kodim 0729 Bantul. Saya akan melihat jalanan, jembatan, dan musola yang diperbaiki oleh teman-teman dari TNI, kepolisian, dan Pemda setempat. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Bardi. Mbak Bardi ini salah satu sosok inspirasi saya menurut saya ya. Karena beliau ini yang menghibahkan tanahnya agar bisa dibangun oleh teman-teman Satgas TMMD 119 untuk membangun jalan. Nanti kita langsung bertanya-tanya ke beliau bagaimana sih prosesnya dan bagaimana Mbak Bardi ini mengikhlaskan tanahnya. Iya. Apa kabar, Bapak? Ya, baik. Saya tadi sudah dapat cerita dari Bapak, Pak. Sangat keren sekali, Pak. Bagaimana sih, Pak, awal mula Bapak merencanakan untuk tanah Bapak ini bisa dipakai untuk dibuatkan jalan, Bapak? Ya, gini. Awalnya dulu tanah itu sudah dibuat jalan. Oke. Pada tahun 82. Tetapi sampai 6 lurah tidak ada tindak lanjut baru sekarang. Oke. Nah, itu pun tidak ada orang yang akan musyawarah, itu tidak ada kecuali Pak Lurah ini. Pak Lurah itu belum jadi lurah, lalu jadi lurah sampai setahun lebih. Itu baru ada program dari atas, itu ada perkataan kok dulu ada program tembusan jalan kok sampai sekarang belum ada. Nah, lalu ditindaklanjuti, tapi di lurah desa itu musyawarah di Pamong itu tidak bisa sinkron.
Oke, tidak ketemu titiknya Pak ya? Ada yang sana dan yang sana, tokoh-tokoh itu, tapi saya seluruh teman-teman tidak tahu dan belum dimintai keterangan. Oke. Nah, selesai itu Pak Pamong ada yang mempunyai pemikiran, orang-orang yang mempunyai tanah dulu sudah dibuat jalan, itu siapa namanya? Kalau saya tuh dikatakan orang yang jelek, yang tidak boleh itu saya. Kalau jawab saya boleh, tapi silahkan teman-teman saya tanya diri sendiri. Oke. Nah itu saya tidak usah jawab saja, Mbah Bardi saja yang jawab, teman saya yang 8 itu. Nah saya jawabannya boleh. Kalau boleh sudah, ini berarti jadi. Oke, udah sepakat ya Pak? Ya, tapi Bapak mau tanda tangan pernyataan tidak mau. Berapa lembar Pak? Saya gitu. Lalu hari Sabtu itu sudah dipatok dari desa. Oke. Semua sudah selesai, sudah kayu yang kecil sudah dibabat. Semua teman yang punya ikut semua. Tadi sih saya sudah ngeliat jalannya sangat bagus Pak. Dan kenapa sih Pak Bapak itu sampai merelakan tanah ini? Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang tanah ini kan, kalau Bapak itu bisa dijual atau bisa digunakan yang lain, tapi Bapak itu dan teman-teman mengikhlaskan ini untuk dimanfaatkan sama warga Pak. Jalan ini, akses ini bisa dilalui dengan masyarakat. Kenapa sih Pak dari hati Bapak sampai mengikhlaskan tanah ini untuk digunakan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk warga setempat Pak? Tapi kalau saya dan teman-teman tidak bisa merelakan tanah itu, tidak mungkin bakal dijalankan ada jalan. Tidak bisa ada jalan sampai di situ dibuat jalan tembus itu. Karena sana jauh, sana jauh. Ya saya yang punya lebih dulu saya relakan supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Tidak ada kesalahpahaman juga Pak ya? Tidak ada. Iya, karena ya itu saya memikirkan latar belakangnya nanti. Iya. Iya ya. Tanah itu walaupun lebarnya seperti apa ya masih kurang. Jalan kalau tidak dibuat ya selama-lamanya seperti itu saja. Iya. Kan cita-cita Bapak ini kan sangat lama, panjang sekali Pak. Udah sampai berapa puluh tahun ya Pak ya. Iya. Prosesnya tidak mudah juga. Iya. Tapi apa sih Pak perasaan Bapak yang paling mendalam? Bapak bisa melihat cita-cita Bapak jalannya sudah terwujud. Apa Pak yang Bapak rasakan melihat mimpi Bapak itu sudah terwujud Pak? Ini saya rela sekali dan rasa saya lega. Orang-orang yang akan ketemu ke Wonosari tidak kacau. Itu saya sangat terima kasih. Walaupun saya punya program seperti apa, tapi pemerintah tidak mengikuti ya tidak sampai situ. Maka pada waktu beberapa hari Pak Pamong datang, saya wah kalau Bapak tidak bisa merelakan tanah ini ya tidak ada kejadian seperti ini. Ya moga-moga baik-baik saja kayak gitu. Terima Gitu, kasih banget Pak dapat iya. ceritanya ya. Iya. Untuk menemukan orang seperti Bapak mungkin 1000-an. Iya, iya Bahkan sepertinya. tanah zaman saat ini Iya. orang untuk mendapatkan tanah aja susah. Tapi Bapak merelakan untuk bisa dinikmati banyak orang dan Iya. tidak kesulitan. Iya. Semoga harapan kami banyak menemukan sosok-sosok hebat seperti Iya, Bapak. iya. Dan Iya. Bapak sehat. Iya, Dan nanti semoga kita saja. bisa melihat cita-cita Bapak Iya. yang panjang Iya. dipenuhi oleh pemerintahan dan teman-teman TNI. Iya, seperti itu yang saya harapkan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Iya. Saya untuk keliling-keliling lagi Bapak. Saya akan melihat fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman dari Satgas TMMD Iya. tahun ini Pak. Ya Bapak.
kegiatan TNI Manunggal membangun desa di Desa Tuwu dan Muntuk berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilaksanakan dari TNI ini bisa bermanfaat. Hari ini adalah hari penutupan TMMD ke-119 Kodim 0729 Bantul. Bukan hanya TNI saja yang turun dalam TMMD ini, ada juga dari kepolisian, ada juga dari Pemda, dan ada juga dari masyarakat. Adapun fasilitas-fasilitas yang dibangun di daerah ini berupa jembatan 12 meter, talud 60 meter, drainase 50 meter, rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat 1 unit, dan ada pembangunan musola yang mereka perbaiki. Fasilitas-fasilitas ini bisa dinikmati oleh masyarakat biar bisa menunjang segala aktivitas mereka dengan baik. Saya akan bersama dengan Dandim dan Danrem untuk melihat fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh Satgas dari TMMD ke-119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Jainul Bahar, Komandan Korem 072 Pamungkas. Sekarang saya posisi di daerah lokasi TMMD reguler. Kebetulan di Korem kami yang mendapatkan tempat untuk reguler adalah di daerah Bantul. Program yang dilaksanakan ini ada beberapa. Salah satunya adalah pembuatan jembatan yang menghubungkan dari desa Temuwuh ke Kampung Salam. Jembatan ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat dari tahun 1982 dan bisa terlaksana alhamdulillah pada hari ini ya, ditutup berjalan 100%. Mudah-mudahan jalan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa menghemat waktu sekitar 30 menit. Selama ini kita masyarakat yang dari desa seberang ke daerah Temuwuh itu sekitar bisa 1,5 jam. Ini bisa tersingkat dengan adanya jembatan ini. Yang kedua, tadi juga kami melihat bedah rumah Rutilahu itu sudah selesai sekitar 100% juga. Juga termasuk pembuatan jalan desa sekitar ada 1.000 meter persegi itu dah, 1.000 meter. Dan itu sudah selesai 100%. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut kerjasama dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilaksanakan dari TNI ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita bisa lihat ini jalan desa yang dibangun oleh Satgas Kodim 0729 Bantul. Jalanan ini sebelumnya hanya tanah dan batu-batuan. Saat ini sudah dibangun sangat bagus dan sangat halus. Jalanan ini sudah dicor dan kurang lebih panjangnya 1,5 kilometer. Dan bukan hanya jalan saja, tapi juga nanti kita bisa melihat jembatan yang sudah dibangun oleh Satgas yang menyambung antara Desa Muntuk dan Desa Temuwuh.
kita nanti bisa lihat langsung pembangunan ini yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah di wilayah kita ini sinergitas luar biasa. Jadi kita sengkuyung, kita kerjasama dari awal dibuka, dari masyarakat juga sangat mendukung, dari stakeholder yang lain, darat, laut, udara, kepolisian, dari pemerintah daerah, semua sangat luar biasa untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut berikutnya nanti. Kodim 0729 Bantul tidak hanya fokus dalam pembangunan fasilitas saja, mereka juga memberikan baksos untuk masyarakat. Selain itu juga mereka menyediakan pasar murah agar masyarakat di sekitar bisa membeli barang-barang yang terjangkau. Selain itu juga mereka menyediakan pengecekan kesehatan gratis untuk masyarakat agar masyarakat bisa tahu kesehatan mereka saat ini. Terima kasih kepada seluruh komponen, baik personil TNI AD, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian, serta masyarakat, kemudian Pemda. Seluruhnya telah bersatu menjadi kesatuan, tenaga yang utuh, sehingga apa yang dicita-citakan kita bersama, kegiatan TNI Manunggal membangun desa di Desa Tuwuh dan Muntuk berjalan dengan baik, yaitu di khususnya Kecamatan Dringo. Alhamdulillah bisa berhasil sesuai waktu dan sasarannya, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sehingga ke depan kita bisa melihat hasilnya, perkembangan situasi desa tersebut. Saya yakin akan lebih maju, akan lebih produktif lagi.